Selamat malam telur-telur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bang Jarwo. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau belajar bersama, khususnya buat pembelajaran buat diri saya sendiri. Alhamdulillah jika bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Kita akan membahas permasalahan kendaraan yang ditarik oleh leasing. Maksudnya apa? Terkadang kan yang namanya ekonomi ataupun kebutuhan kan setiap orang berbeda-beda. Jika misal kita punya tanggungan nih ke leasing ya, atau di bank, dan di dalam perjalanannya kita itu tidak sanggup bayar lah intinya, atau nunggak kayak kredit kendaraan. Biasanya kan jangankan telat 3 bulan, telat 1 bulan pun terkadang sudah dari pihak bank itu sudah menagih, bahkan sempat mungkin juga ada pihak eksternal yang datang untuk meminta kendaraan. Terkadang ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pihak eksternal itu atau debt collector itu menagih di jalan, padahal kita masih nunggak satu kali, 2 kali, atau 1 bulan 2 bulan. Untuk menyikapi hal tersebut, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, apalagi jika kendaraan kita itu sudah ditarik oleh pihak bank atau leasing. Di sini saya mengambil atau menyimak di channel YouTube-nya Bang Benny, itu namanya channel YouTube-nya adalah Elang Maut Channel. Beliau adalah seorang anggota polisi, namanya Bang Benny. Beliau akan menjelaskan ya dasar-dasarnya, apa-apa, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Oke, tak usah lama-lama, kita akan menyimak video atau YouTube-nya bersama-sama. Langsung saja. Teman-teman, kita membahas tentang gagal kredit lagi, gagal bayar kredit. Kita sudah sering membahas tentang bagaimana menghadapi debt collector jika hendak menarik kendaraan. Nah, ini banyak pertanyaan, Bang, bagaimana kalau kendaraan sudah ditarik katanya? Karena kami nggak tahu, belum sempat nonton video abang, udah terlanjur ditarik. Padahal tidak ada ditunjukkan sertifikat fidusia katanya. Karena kami nggak ngerti, suruh tanda tangan, ditakut-takuti, akhirnya kami serahkan. Nah, setelah itu kami mau ngambil lagi ke kantor, biayanya membengkak bang katanya. Biaya tariknya sekian lah, uang blokir sekian, ya akhirnya nggak mampu lagi bang. Itu bagaimana bang kata dia. Jadi betul juga ya rekan-rekan. Tapi gini rekan-rekan, sebelum kita lanjutkan membahasnya, saya ingin menegaskan juga bahwa kita juga sebagai nasabah harus bertanggung jawab, ya kan. Ketika kita mengambil kendaraan melalui leasing, kita harus persiapkan diri, ya. Jangan sampai kita tidak mampu bayar. Nah, begitu juga pihak leasing, ya kan. Kalau hanya, ini menurut pribadi saya nih ya,
Kalau hanya terlambat 2 bulan, 3 bulan misalnya kan, dan mereka ternyata masih bisa menyelesaikannya, membayar sekaligus 3 bulan, ya nggak usahlah dipersulit pakai biaya tambahan ini itu besar-besar. Jadi mereka akhirnya bingung lagi kan begitu. Yang wajar-wajar sajalah. Jadi saling pengertian, artinya pihak leasing nggak rugi, ya kan, pihak nasabah juga nggak menjadi terjambak kan begitu. Nah, namun kalau kita bicara hukumnya lagi, kalau sudah terlanjur ditarik, ya kan, sementara tidak ada sertifikat fidusianya, hanya karena tidak mengerti, akhirnya si nasabah menyerahkan, langkah hukum apa yang harus kita lakukan. Jadi begini teman-teman, jika suatu kredit tidak disertai dengan pendaftaran ke fidusia, ya, berarti kredit itu dianggap hutang piutang biasa, rekan-rekan. Jadi kalau hutang piutang biasa, kalau terjadi uang prestasi atau gagal bayar, yang mengeksekusi harus pengadilan, ya. Jadi kalau menarik kendaraan itu harus melalui putusan pengadilan, tidak boleh menarik begitu saja. Itu harus kita pahami. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu bayar, cicilannya kita tidak bisa membayar, lalu pihak leasing mau menarik tanpa ada sertifikat fidusia, tidak bisa, ya, harus melalui putusan pengadilan. Nah, kalau sudah terlanjur ditarik, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan 2 hal. Yang pertama, kita bisa laporkan yang menarik itu, petugas yang menarik atau debt collector atau penagihnya itu, kita laporkan ke polisi pasar perampasan, yaitu pasal 368 KUHP, rekan-rekan, ya, kita bisa laporkan itu. Yang kedua, kita bisa gugat leasingnya, finance-nya secara perdata, ya, namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Karena dalam hal ini finance telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dia menarik kendaraan itu, menyuruh orang menarik kendaraan tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi dia melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi kita bisa gugat leasingnya ke pengadilan melalui gugatan perdata. Kita bisa minta ganti rugi, ya. Itu dia, rekan-rekan. Ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, laporkan debt kolektornya pasal 368 perampasan dan gugat leasingnya ke pengadilan, ya, gugatan perdata namanya perbuatan melawan hukum, minta ganti rugi ke pengadilan, ya, rekan-rekan. Dan hal ini sudah sering dilakukan, ya, sudah banyak yang melaporkan dan sudah banyak yang menggugat ke pengadilan dan mereka menang. Dan pihak leasing diwajibkan untuk mengembalikan kerugian daripada nasabah. Jadi jangan diam aja, rekan-rekan, ya. Tapi ingat, ya, penarikan dilakukan tanpa ada sertifikat fidusianya. Itu, rekan-rekan. Nah, langkah ketiga yang bisa juga dilakukan, minta bantuan ke lembaga perlindungan konsumen di kota Anda, minta mereka menengahi. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kalian kurang bisa menyampaikan, bisa minta bantuan ke lembaga perlindungan konsumen. Tapi kalau kalian ingin langsung main hukum, yang 2 tadi, laporkan debt kolektornya pasal 368 pemerasan dan gugat leasingnya secara perdata, gugatan perbuatan melawan hukum, minta ganti rugi supaya kerugian Anda kembali, ya kan? Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan, ya, begitulah, akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Apalagi, ya, kalau misalnya kendaraan Anda sudah dilelang atau sudah dipindah tangankan, sementara pada saat menariknya mereka melawan hukum dengan cara menarik paksa padahal tidak ada sertifikat fidusia.
segera bisa kita lakukan tindakan yang saya sampaikan tadi. Namun rekan-rekan, ya, sebaiknya kita juga sebagai nasabah, ya, jangan kita lalai membayar kewajiban kita, ya kan, supaya tidak terjadi masalah. Kalau kita lancar membayarnya, pasti nggak ada masalah. Misalnya jatuh tempo tanggal 5, tanggal 1, tanggal 2 sudah kita bayar setiap bulan, pasti nggak ada masalah. Ya, tapi saya menyampaikan ini supaya kita tahu hukumnya saja, ya kan? Karena saya berbicara hukum, aturan yang mengatur, karena kita negara hukum. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap tonton channel Bang Beni, ya kan? Dan jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dulur-dulur, barusan sudah kita menyimak bersama, melihat bersama video atau YouTube-nya Bang Beni yang menjelaskan terkait langkah-langkah apa aja jika kendaraan kita sudah ditarik leasing. Sempat di video tersebut juga Bang Beni mengucapkan kalimat atau suatu istilah sertifikat fidusia. Nah, mungkin sebagian dari kita memang ada yang belum paham dan tahu apa itu sertifikat fidusia. Nah, untuk membahas masalah sertifikat fidusia, kita akan membahasnya di video selanjutnya. Jadi tetap ikuti channel Bang Jarwo Official biar nggak tertinggalan informasi-informasi yang mudah-mudahan juga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.